Oke, Oke, baik. Ibu Mas Tuti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yumri. Bagaimana ini kabar ini Ibu Mas Tuti? Ya, alhamdulillah Bu Yumri, kabar baik. Bagaimana nih perasaannya sekarang ini? Ya, perasaan saya sekarang ini sedikit senang, bercampur dengan kebingungan saya Ya, dalam menghadapi pokok persoalan saya nanti yang kita bicarakan. nah baik Bu Tuti. Nah kira-kira ini apa tujuan ini dari coaching kita ini lah menurut Bu Tuti ini? Tujuan yang utama dari coaching ini karena sekolah saya ya sekarang ini menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Sementara beberapa sekolah lain ini belum menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Begitu ya. Jadi itu tujuan saya. Ya, terkait dengan penilaian keterampilan pada kurikulum Merdeka. Oh iya begitu ya. Oke baik. Nah mungkin Bu Tuti, mungkin Bu Tuti bisa ceritakan lebih ini. Ya katanya kemarin mau bercerita ini. Bisa mungkin diceritakan cerita lengkapnya bagaimana nih kira-kira? Begini Bu Yumri, sebelumnya kan kita pahami penilaian K13 itu terpisah penilaian kognitif dengan penilaian keterampilan, ya. Nah sekarang ini di kurikulum Merdeka ini sekarang disatukan, ya. Jadi ada perbedaan antara kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka. Iya begitu ya. Saya kira seperti itu Bu Yumri. Seperti Ya. itu ya. Ya. Oke jadi ada perbedaan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka khususnya pada penelitian. Ya. Begitu ya. Iya betul sekali Bu Yumri. Iya. Iya betul sekali Bu Yumri. Nah, Ya. itu yang membuat Ibu Tuti bingung ya. Iya betul sekali Bu Yumri. Oke baik. Nah sekarang kira-kira nih faktor-faktor yang menyebabkan Bu Tuti bingung ini apa lagi kira-kira bisa dijelaskan? Ya. Ya bingung karena saya bingung menempatkan nilai keterampilan apabila ada siswa ya yang tidak bisa melakukan kemudian dalam penilaiannya itu kan nantinya penilaian kognitif atau pengetahuan itu akan digabungkan ke keterampilan. Nah di sini kan kendala bagi siswa. Misalkan saja Bu ya, nilai pengetahuannya dapat 95 misalnya. Sementara nilai keterampilannya cuma mendapatkan 70. Nah, kalau kita bagi dua, bagi rata ya. Karena ini kan akan dibagi dua penilaiannya. Nah, ini kan akan berdampak pada penilaian hasil ya. Hasil semester siswa itu ya. Ya, itu faktornya. Kemudian faktor yang kedua itu masih banyak ya siswa itu menganggap dirinya hebat sehingga mereka itu nanti mau masuk ketika ada penilaian keterampilan seperti itu. Seperti ya. Jadi ini ceritanya muridnya lebih senang di penilaian keterampilannya karena praktek ya. Iya. Ya, apalagi bidang studi olahraga. Itu faktor yang ya. Oke baik. Olahraga ya betul. Kira-kira ini Ibu Astuti, jika level 1 itu sama sekali tidak dipahami dan level 10 itu sempurna, kira-kira pemahaman Ibu tentang kurikulum Merdeka itu sampai level berapa? Saat ini. Pengalaman saya begini Bu Yumri ya saat ini saya masih berada pada tahap ketiga Bu Yumri ya. Ya karena kami sudah
sempat mengikuti pada semester kemarin. Jadi tapi saya masih ragu dan masih bingung terkait dengan sistem penilaiannya. Begitu ya. Jadi saya masih berada pada level 3. Level 3 Ya. Oke. Nah, kira-kira ini. Iya. Jika kedepannya ini mungkin Ibu Tuti melakukan segala macam aktivitas atau apa, kira-kira kedepannya ini targetnya mau dapat level berapa? Iya, betul. Iya. Target saya ya, saya akan usahakan mendapatkan level 7. Gitu ya Bu Tuti. Nah, kenapa ini? Kenapa mesti level 7? Iya, betul. Iya. Kenapa mesti Ya, level 7? karena begini, saya berpikir bahwa level 7 itu sudah saya anggap sudah bisa melakukan, Seperti itu ya. sudah mampu menerapkan ya, Begitu seperti ya. itu. Oke, baik. Ibu Mas Tuti, nah sekarang nih. Iya. Sudah jauh nih pemahaman Bu Tuti tentang kurikulum Merdeka, khususnya di bagian penilaian keterampilan. Khususnya di bagian penilaian kurikulum Merdeka. Seperti itu. Sejauh mana pemahaman Ibu Tuti? Terkait dengan pemahaman saya ya, yang terkait dengan kurikulum Merdeka itu, saya mulai dari pra-asesmen dulu ya. Yang dilakukan itu sebelum PBM berlangsung ya, ataukah kegiatan belajar mengajar ya. Kemudian asesmen formatif, di situ saya mencoba mengambil penilaian dalam pada indikator yang saya berikan. Kemudian pada proses inti ya, jadi pada saat formatif itu di situ saya melakukan proses intinya di dalamnya. Nah, kemudian untuk asesmen sumatif itu saya melakukan di akhir semester. Ya, seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi ya, asesmen sebelum kegiatan belajar mengajarnya Bu Tuti ya. Halo? Iya, betul sekali ya. Ibu mengambil penilaian asesmen, penilaian asesmen formatif di bagian proses dan di bagian setelah proses produk ya. Pada proses ya. Proses dan produk. Iya, betul. Kemudian penilaian sumatif atau asesmen sumatif di akhir kegiatan belajarnya. Iya, betul sekali. Iya. Oke, baik nih Bu Tuti. Nah, sekarang terkait dari apa yang Ibu Tuti katakan tadi, pre-assessment, kegiatan belajarnya, proses, ada produk, kemudian di akhir, kira-kira di mana Ibu Mas Tuti mengenalkan materi secara teori, dan di bagian mana di kegiatan KBM tadi itu Ibu mengenalkan secara praktek. Baik. Oh iya, oke. Jadi begini Bu Yumri, saya mengenalkan materi itu pada bagian awal ya, pada bagian awal konten dengan strategi ya, diferensiasi konten, di mana saya memberikan kesempatan kepada siswa untuk membaca buku ya, kemudian saya memberikan kesempatan siswa untuk melihat gambar-gambar yang saya berikan. Kemudian saya memperlihatkan juga video-video pembelajaran atau contoh-contoh materi yang saya berikan. Di situ saya melakukan penilaian konten ya. Nah, kemudian untuk penilaian keterampilan, saya mencoba mengambil nilai penilaian proses di situ ketika dia melakukan beberapa indikator di dalamnya. Di situ saya mencoba mengambil penilaian pada saat proses diferensiasi proses pada pembelajaran intinya. Kemudian dari hasil itu saya mencoba membuat satu rangkaian dari indikator-indikator itu. Nah, di situ saya melakukan penilaian produk setelah kegiatan proses belajar mengajar itu. Nah, begitu ya Bu Tuti ya. Jadi saya ulang kembali. Nah, jadi Ibu Tuti mengenalkan materi secara teori pada bagian konten, ya, diferensiasi konten, yaitu awal kegiatan pembelajaran kegiatan. Kemudian selanjutnya Ibu Tuti melanjutkan di kegiatan di proses dan diferensiasi produk untuk proses, untuk secara praktik ya.
pengenalan materi secara praktik di situ ya. Ya. Oke, betul sekali. Iya, betul. Iya. Betul ya Bu ya. Oke, seperti itu. Nah sekarang. Iya, betul. Menurut Bu Tuti nih, di apa ya? Pada kegiatan belajar yang Ibu Tuti tadi jelaskan, nah coba Ibu Tuti ceritakan di bagian manakah Ibu Tuti melakukan penilaian keterampilan. Nah di bagian mana kira-kira? Di bagian yang tadi Ibu Tuti jelaskan. Saya melakukan penilaian keterampilan. Ini sebelumnya ya, sebelum kurikulum Merdeka itu, saya melakukan penilaian keterampilan pada pada akhir indikator yang saya berikan. Nah sekarang ini saya melakukan penilaian keterampilan di kurikulum Merdeka itu, saya mencoba melakukan pada proses diferensiasi proses, kemudian saya melakukan penilaian keterampilan pada diferensiasi produk. Oh iya, jadi Ibu Tuti melakukan itu saya pengambilan nilai. Betul. Jadi Ibu Tuti melakukan penilaian keterampilan pada diferensiasi proses dan pada diferensiasi produk. Ya. Oke, baik, luar biasa Bu Tuti ya. Produk, Nah, iya jadi betul. Itu ya. Nah, sekarang sebelumnya Bu Tuti mengatakan bahwa pra-asesmen di awal KBM, asesmen formatif pada proses KBM, dan asesmen sunatur itu dilakukan di akhir KBM. Dari ketiga asesmen tersebut tadi itu, atau penilaian ini, menurut Bu Tuti, mana yang cocok untuk mengambil nilai keterampilan? Dari ketiga asesmen tadi, yang mana? Menurut saya, asesmen menurut saya mengambil nilai keterampilan pada asesmen formatif yang dilakukan pada proses kegiatan belajar mengajar. Pada diferensiasi proses dan produk itu, disitulah selayaknya mengambil nilai keterampilan yang sesuai dengan indikator pada penilaian. Oke, jadi begitu Bu Tuti ya. Jadi Ibu Tuti melakukan kegiatan praktek pada kegiatan diferensiasi proses dan produk dan mengambil penilaian keterampilan betul atau asesmen formatif keterampilan formatif asesmen formatif ini Bu Tuti. Kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari apa yang kita bicarakan pada hari ini? Yang saya dapatkan pada hari ini, saya sudah mulai sedikit tenang karena apa yang saya lakukan ini mudah-mudahan bisa ya, di mana saya harus mengambil penilaian pada penilaian proses dan penilaian produk pada saat PBM nantinya. Oh begitu, jadi sudah mulai terbuka ya. Jadi sudah ada bayangan, sudah ada bayangan bahwa ternyata di penilaian keterampilan itu ada pada nilai proses dengan penilaian produknya. Saya kira seperti itu Bu. Oke, baik, luar biasa ya Ibu Mas Tuti. Nah kira-kira nih, tadi kan sudah diceritakan apa yang Bu Mas Tuti dapatkan. Nah sekarang kira-kira kapan Ibu mau praktekkan? Insya Allah pekan depan. Pekan depan ya? Lebih cepat lagi? Iya, insya Allah. Iya, insya Allah. Lebih cepat lagi. Insya Allah, luar biasa. Nah, sekarang siapa nih yang mau diajak berdiskusi atau bekerja sama membantu Ibu Mas Tuti dalam melakukan pertama, iya betul. Pertama-tama yang saya ajak dulu berdiskusi itu ya tentunya teman sejawat saya yang seprofesi, kemudian yang sama jurusan saya, guru olahraga. Tentunya saya coba berkomunikasi dulu sesama guru olahraga. Oke, baik. Nah sekarang nih Bu Tuti, apa rencana Bu Tuti ke depan terkait penerapan penilaian kurikulum Merdeka? Ya, saya segera melaksanakan penerapan penilaian kurikulum Merdeka dengan mempersiapkan rubrik penilaian serta daftar checklist pada tingkat kemampuan siswa. Ya, saya kira seperti itu Bu. Kemudian rencana ke depan yang kedua, ya
rencana ke depan kedua saya akan mencoba mensosialisasikan kepada teman-teman MGMP ya, MGMP PJOK terkait dengan sistem penilaian di dalam penilaian PJOK. Oke, luar biasa Bu Tuti. Kita sudah ditemukan ini loh kegiatan kita hari ini. Nah sekarang Bu Tuti, nanti kalau sudah diterapkan, kamu konfirmasinya ke saya ya. Biasanya jika saya ingin melihat hasilnya apa berhasil tidak pengambilan penilaian keterampilan. Insya Allah Bu Yumri, Insya Allah siap. Insya Allah. Ya. Sama-sama Bu Yumri ya. Ya, sama-sama Bu Yumri. Ya, sama-sama Bu Yumri. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yumri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Yumri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mas Tuti. Bagaimana kabar nih Bu Yumri? Alhamdulillah baik Bu Tuti. Ya, alhamdulillah ya Bu Yumri ya. Nah, gimana nih perasaannya Bu Yumri? Ya, alhamdulillah. Ya, seperti yang Ibu Mas Tuti lihat. Ya, ekspresi wajah sih mungkin ya biasa-biasa saja, tapi sesungguhnya ini ada perasaan galau nih. Oke. Ya, lagi galau rupanya Bu Yumri ya. Nah, sekarang nih Bu Yumri, kita kan ini nanti akan berbincang-bincang ya. Nah, tujuan yang ingin dicapai Bu Yumri pasti ada ya. Jadi kira-kira apa nih tujuannya? Ya, tujuan dari pembicaraan kita nanti ini saya berharap terakhir nanti saya bisa terarahkan menemukan apa yang saya harus lakukan kemudian dari dari masalah yang saya hadapi. Nah, kira-kira nih apa yang mau diperbincangkan Ibu Yumri? Oke. Saat ini. Sebenarnya begini loh Bu Mas Tuti. Saat ini saya galau sekali. Saya kan di kelas saya itu ini maksudnya di kelas TKJ 1 kelas 11. Nah, di situ kelas TKJ 1 kelas 11 ya. Kelas 11 TKJ 1 di situ ada 2 orang siswa saya yang sudah 5 kali tidak masuk dalam jam pelajaran saya. Seperti itu. Yang satu yang satu orang dia tidak masuk setiap hari ya, jadi dalam sepekan itu dia tidak pernah masuk. Nah, seperti itu sampai 5 kali pertemuan. Ya, sementara yang kedua itu 5 kali pertemuan ya. Setiap hari Rabu, yang satunya setiap hari Rabu dia tidak datang. Nah, di jam saya di jam terakhir. Gitu ya Bu ya. Bukan hanya di jam saya dia tidak hadir dari jam pertama sampai jam terakhir. Jadi memang dia tidak datang ke sekolah hari Rabu itu. Itu loh Bu. Gitu ya. Masalahnya. Iya. Jadi masalahnya nih Bu Yumri ini 2 orang ya, 2 orang siswanya Bu Yumri sampai tidak pernah masuk ya, bahkan sudah 5 kali pertemuan kalau saya tidak salah dengar tadi ya, tidak masuk. Kemudian yang kedua setiap hari Rabu ya, dan hampir setiap hari Rabu ini tidak pernah hadir di sekolah ya. Itu ya kalau saya tidak salah dengar tadi ya. Nah, kira-kira nih Bu Yumri, menurut Ibu Yumri dalam menangani kasus nih ya, seandainya bisa nih dilevelkan, kira-kira Bu Yumri berapa ya, level berapa yang Ibu Yumri dapatkan saat ini? Ya, dari tupoksi saya selaku guru, ya sebatas saya sebagai guru mungkin 4 ya. 4 atau 5 deh. 4 ya? Oke, 4. Jadi target Ibu Yumri sendiri sampai level berapa ya? Untuk saya ini sangat luar biasa loh Bu Mas Tuti. Saya mau level 4, saya mau level 9. Wah, mantap nih Bu Yumri.
Masya Allah. Semoga berhasil ya Bu Yumbri ya. Sampai pada jenjang level 9 ya Bu Yumbri ya. Ya. Kembali kita ke pokok persoalan ya Bu Yumbri. Menurut Ibu Yumbri ya, pengamatannya Bu Yumbri, kira-kira faktor apa ya yang menyebabkan anak tersebut itu tidak mau mengikuti mata pelajaran Ibu Yumbri? Ya, kalau menurut saya kemungkinan faktornya karena ruang belajar yang tidak memungkinkan ya, yang tidak memadai. Ruangan ya, ruang belajar ya. Kalau dari sisi Ya. tapi bisa jadi faktor lain Ya. bisa mempengaruhi, misalnya mungkin dia ada masalah keluarga atau masalah di luar sekolah, ya itu Ya. itu belum diketahui. Oh iya. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Ibu Yumbri faktor yang menyebabkan adalah ruangan kelas yang kurang memadai ya. Nah menurut Ibu Yumbri sendiri ruangan memadai itu yang seperti apa yang Ibu Yumbri harapkan? Ya, melihat kondisi ruangan PKJ kelas 11 PKJ 1 itu kondisinya panas, Iya. kemudian pencahariannya tidak bagus, sirkulasi udaranya juga tidak sehat. Iya. Jadi menurut saya nyamannya, Iya, tentu betul. prinsipnya dari itu pencahariannya bagus, terang, kemudian Iya. sirkulasi udara juga Iya. lancar, kemudian sejuk. Iya betul. Iya, kemudian tidak Iya betul. yang bisa berat, kalau tidak ada bunyi tidak bising begitu. Kalau menurut saya yang itu Iya. Jadi intinya nyaman lah ya. nyaman. Intinya anak-anak nyaman di ruangan kelas itu intinya ya Bu Yumbri ya. Betul. Oke Bu Yumbri. Nah kalau saya tidak salah dengar juga tadi Bu Yumbri mengatakan ada kemungkinan faktor luar ya. Ya. Nah ini. Nah fokus pada hambatan nih Bu Yumbri ya. Kira-kira hambatannya Bu Yumbri bagaimana nih? Begini Bu Basuki, ini kan sudah 5 kali nih sampai saat ini. Sebelumnya waktu kehadiran 3 kali dia tidak hadir, saya sudah berusaha Iya. sebelum saya mengkomunikasikan ke wali kelas, saya menanyakan hal itu kepada teman sebangkunya, teman-teman yang berdekatan rumah dengan dia, menyampaikan itu kepada ketua kelasnya, seperti itu. Tapi mereka kebingungan, tidak bisa menjawab, tidak ada sama sekali sinyal untuk mengetahui kenapa dia tidak ada. Seperti itu, saya juga sudah menghubungi, kemudian tidak diangkat dan sebagainya. Dan akhirnya saya mengkomunikasikan hal itu kepada kelasnya. Nah, kemudian mungkin saja bertindak atau bagaimana. Kemudian dia sudah mengkomunikasikan kepada BK. Tapi saat ini sudah 5 kali pertemuan belum ada hasilnya, belum ada sama sekali titik terang untuk berkomunikasi dengan kedua anak tersebut. Itu hambatan saya. Jadi belum ada peningkatan. Oh gitu ya Bu Yumbri ya. Jadi Ibu Yumbri ini sudah pernah ya melakukan mencari informasi ya terkait dengan anak tersebut ya. Sudah pernah menyampaikan ke ketua kelasnya, kemudian teman sebangkunya sudah pernah juga disampaikan, bahkan sudah pernah juga disampaikan sama wali kelas dan BK-nya ya. Masya Allah Bu Yumbri ini sudah luar biasa Bu Yumbri ya. Nah tetapi Ibu Yumbri belum mendapatkan kabar ya. Berarti informasi ini belum akurat ya. Jadi Ibu Yumbri masih kebingungan ya. Gitu. Nah jadi kira-kira ini kan kira-kira strategi Ibu Yumbri yang ingin kembangkan ya terkait dengan informasi yang kurang akurat nih ya Bu Yumbri ya. Apa nih kira-kira strateginya yang Ibu Yumbri mau bisa kembangkan? Oke, baik. Kalau dalam mengatasi masalah Ibu Yumbri. Baik Bu Masuti, kalau mengenai strategi sih saat ini karena sudah
5 kali pertemuan dia tidak pernah hadir, jadi saya berinisiatif untuk langsung menangani hal ini dengan cara luar biasa saya ingin mencari tahu nomor telepon dari orang tua anak tersebut atau walinya, dari wali kelas. Kemudian saya ingin mengkomunikasikan langsung kabar anaknya kepada orang tuanya, seperti itu. Kalaupun misalnya tidak bisa, saya langsung kunjungan rumah ke rumah murid tersebut, seperti itu. Yang sebenarnya itu tugasnya wali kelas dan DK. Ya, jadi saya ingin berusaha menyelesaikan masalah ini. Semoga ada kepedulian ya. Iya, kasihan loh, sudah 5 kali, baru 1 bulan lebih udah nggak masuk. Iya, betul. Itu dari sisi iya. Berarti kalau misalnya yang tadi berarti Bu Jumri sudah ada kepedulian ya, Bu Jumri. Betul. Ya, baik. Jadi sudah ada kepedulian untuk mau menelpon langsung kepada orang tuanya ya, bahkan mau mengunjungi langsung ya ke rumah siswanya Ibu Yumri ya. Luar biasa, Masya Allah. Semoga ya Bu Yumri ya. Oke Bu Yumri nih, tadi kan Ibu Yumri sudah mau berkunjung nih. Nah, kira-kira kapan nih Bu Yumri yang bisa lakukan pengunjungan rumah di rumah siswanya Bu Yumri ini? Secepatnya, kalau perlu besok deh, insya Allah. Masya Allah, semoga sukses ya Bu Yumri ya. Amin. Oke, nah kira-kira nih Bu Yumri, siapa lagi nih kira-kira yang bisa membantu Ibu Yumri untuk merealisasikan pengunjungan rumah? Ya, yang membantu saya ya itu tadi. Pertama, tentu saya kerjasama mengkomunikasikannya kepada wali kelasnya. Kemudian di semua saya akan bekerja sama juga dengan DK dan juga orang tua wali dari murid. Iya betul. Iya. Jadi Bu Yumri ini mau kembali tetap berkomunikasi kembali bersama dengan wali kelas ya, beserta DK. Berarti Bu Yumri sudah berkolaborasi ya bersama dengan teman sejawat ya. Nah, Bu Yumri, waktu kita kurang sedikit lagi Bu Yumri ya. Nah, kira-kira nih kalau begitu ya, kapan-kapan deh Ibu Yumri bisa menceritakan kembali apa yang Ibu Yumri dapatkan ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu Yumri bisa dapatkan pada pembicaraan kita hari ini? Baik, sangat luar biasa. Bu Mastuti, alhamdulillah Bu Mastuti telah menuntun saya sehingga ide-ide dan pemikiran saya jadi terbuka. Ternyata selama ini memang saya terlalu mengharapkan wali kelasnya dan DK-nya. Jadi dalam hal ini saya harus bertindak langsung menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Kemudian soal pembelajaran tadi yang di dalam kelas yang mungkin tidak memadai, ya saya akan mengajak murid saya, kalau mereka setuju pembelajaran dilakukan di luar kelas, seperti itu, dengan teknik yang bervariasi yang membuat mereka nyaman. Saya kira itu Bu Mastuti. Oke Bu Yumri, Masya Allah. Ya. Sukses ya Bu Yumri ya. Amin. Kalau begitu Bu Yumri, kapan-kapan kita bisa bertemu dan saya mau mendengar hasil yang telah Ibu Yumri lakukan ya, terkait dengan apa yang kita perbincangkan hari ini ya. Semangat Bu Yumri ya. Semangat. Semoga sukses ke depannya. Oke, saya akhiri Bu Yumri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.